Karena itulah secara umum ada 3 transaksi yang dilakukan oleh manusia ketika dia menyerahkan uang ke orang lain. Pertama, transaksi titip uang, namanya wadi'ah. Kalau transaksi titip uang atau wadi'ah, Anda naruh uang ke orang lain, ke bank atau ke lembaga yang lainnya. Pihak yang menerima ini sama sekali tidak boleh memanfaatkannya. Seperti layaknya kita titip barang, kita taruh, orang itu berhak untuk atau wajib menjaganya, dan resiko apapun kita yang nanggung. Ini namanya apa? Wadi'ah. Atau transaksi yang kedua, kita menyerahkan uang ke orang lain dan uang itu dijamin, dan orang yang menerima uang itu berhak untuk menggunakan uang tersebut, baik untuk modal, untuk kepentingan pribadinya, terserah dia. Kita tidak mau tahu, pokoknya yang penting uang saya balik. Transaksi semacam ini namanya transaksi utang piutang. Dan di sini tidak boleh ada keuntungan sepeser pun. Kalau di situ ada keuntungan, statusnya utang yang menghasilkan keuntungan, dan keuntungannya namanya apa? Riba. Berdasarkan kaidah dari Fadhalah bin Ubayd, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua utang piutang yang menghasilkan manfaat, menghasilkan keuntungan, statusnya riba. Yang ketiga, kita menyerahkan uang ke orang lain, tapi dana kita tidak dijamin. Artinya ada peluang untung, juga ada peluang bahkan hilang sama sekali. Ada peluang rugi. Dan kita sama-sama sadar, dari investasi yang Anda bayarkan bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang, dan bahkan bisa jadi hilang. Dan uang itu diputar untuk kegiatan bisnis. Maka transaksi semacam ini disebut mudharabah atau investasi, dan ini diperbolehkan. Kita bisa pilih salah satu dari 3 ini ketika kita menyerahkan uang ke orang lain. Karena itu hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu di antara kesalahan menggunakan istilah di perbankan di tempat kita. Kalau di bank Saudi, orang yang naruh uang di bank itu tidak disebut wadi'ah, tapi disebut al-hisab al-jari atau hisabat jariyah. Hisab jari itu bahasa kita ya sama dengan rekening giro gitu, atau rekening koran. Kita punya rekening. Dan para ulama mengatakan hakikat transaksi dari al-hisabul jari, hakikat transaksi dari hisab jari adalah transaksi qard, utang piutang. Karena orang yang punya rekening di bank itu dijamin oleh bank, dan kita dikasih fasilitas bank, silahkan manfaatkan, ada ATM, ada internet banking, mau transfer, mau transaksi apapun silahkan. Oleh karena itulah bank berhak untuk meminta uang kepada nasabah, uang dari nasabah sebagai ganti dari biaya fasilitas yang diberikan, dan itu biaya administrasi, dan ini halal karena itu hak bank yang memberikan fasilitas kepada nasabah. Tapi di tempat kita transaksi ini disebut wadi'ah, dan itu keliru. Karena konsekuensi dari wadi'ah, uang yang kita taruh di bank maka tidak boleh dimanfaatkan. Karena yang namanya titip itu berarti ngasih apa? Amanah. Dan ketika orang titip uang ke kita, berarti dia memberikan amanah uang ini ke kita untuk kita jaga. Kalau ada orang yang dia titip uang, kemudian uang itu kita manfaatkan, kita jadikan, kita gunakan untuk modal, amanah tidak? Tidak. Ini termasuk di antara bentuk khianat. Meskipun yang mempraktekannya bank syariah, ya. Sehingga kalau ini disebut wadi'ah, ini keliru. Karena kalau ini disebut wadi'ah, konsekuensinya bank melakukan pengkhianatan. Bukan bank syariah lagi, tapi bank. Sehingga nggak boleh disebut wadi'ah di situ. Tapi ini transaksi utang piutang. Makanya jangan menyebut di sini dengan transaksi wadi'ah. Konsekuensi wadi'ah itu uang yang ditaruh cuma dibawa oleh bank, disimpan, nanti kalau orangnya mau ngambil diserahkan. Itu konsekuensi dari wadi'ah.